Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami akan terus mengupdate perkembangan terkini untuk saham BBRI. Di depan kita nih Bapak Ibu, ada peta kepemilikan saham terbaru yang dikeluarkan akhir Mei kemarin oleh KSEI. Ini data yang kami olah. Dari hasil ini ada yang menarik, yaitu kepemilikan retail, ya, individu retail seperti kita ini meningkat tajam, ya, sebesar 7,62%. Ya, jika dibanding dengan April sebelumnya hanya 5,8%. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat big player lokal, ya, ini institusi dana pensiun fund manager lokal, ini umumnya hanya sedikit kepemilikannya meningkat, ya, 17 ini hanya berarti 0,62 aja sepanjang Maret sampai Mei. Dan udah pasti investor asing juga mendistribusikan sahamnya. Dari sini nampak kepemilikannya terus susut, ya, dan Mei sekarang hanya 74,76. Itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi selama individu retail masih aktif memborong saham BBRI, mungkin kenaikan-kenaikan yang tajam, ya, atau bullish reversal atau perubahan tren menjadi bullish, itu masih akan memakan waktu yang lumayan, ya. Jadi dari situ kita harus bisa pegang untuk menjadi dasar kita investasi. Oke, selanjutnya langsung kita lihat bagaimana posisi chart BBRI. Sebelumnya belum ada perubahan apapun ya Bapak Ibu dari proyeksinya, ya. Yang video-video sebelumnya kita tetap membuat proyeksi harganya ada di antara 4.400 sampai dengan 4.100. Dan sekarang memang area-area ini sudah ada di area bottom. Tapi ingat Bapak Ibu, yang perlu diingat adalah, ya, dari 4.400 sampai ke 4.100 ini itu ada range sebesar 7%, ya. Jadi kita jangan histeris apabila nanti ternyata saham benar turun sampai ke 4.100, ya. Jadi kita harus siap mental dulu, yang pertama. Kedua, kita siapkan money management kita, terutama mitigasinya, ya, seperti apa dana kita di RDN nanti. Apakah masih ada untuk terus melakukan average di titik-titik terbaik seperti itu. Kalau kita lihat hari ini memang ada aksi beli yang cukup besar, ya. Aksi beli ini dari investor retail yang jelas. Kalau kita lihat di sini candlenya hijau, ya, tapi di sini dia masih merah. Jadi asing masih melakukan net sale sebesar 102 miliar, ya, di saham ini, sementara retail sepertinya terus berbondong-bondong membeli saham ini. Jadi itu yang perlu kita sedikit waspada, jangan terlalu agresif. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kapan saat terbaik atau timing yang paling tepat untuk kita masuk dengan sedikit lebih agresif di saham BBRI ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus melihat pola-pola harga dan momentum di kejadian-kejadian sebelumnya. Di sini udah saya buat. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini saya buat best time to buy, ya, waktu yang terbaik untuk kita melakukan pembelian yang cukup agresif terhadap BBRI. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah kita tunggu tentu tren itu patah, ya. Tren bearisnya patah ditandai dengan ini area low. Oke, di sini supply-nya di break dengan suatu gerakan yang impulsif. Ya, sekali lagi, ini trennya di sini, ini tren bearish. Ya, di sini trennya patah. Oke. Pergerakannya ini yang mematahkan tren ini adalah pergerakan yang impulsif atau pergerakan yang kuat. Seperti itu. Dan yang ketiga, ya, impulsif itu harus diikuti dengan adanya akumulasi yang besar dari big player. Dalam hal ini tentu saja asing. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sekali lagi trennya patah. Ada pergerakan impulsif ke atas yang ini, dan kita lihat garis hitam ini adalah akumulasi dari big player. Ya, jadi kalau kita marking area bawahnya di sini asing sudah aktif terus melakukan pembelian. Ya, jadi kalau pola seperti ini nanti datang, maka ini saatnya bukan untuk take profit Bapak Ibu, tapi ini saatnya untuk kita masuk lebih agresif lagi. Investing di saham BBRI ini tidak dalam waktu yang dekat, ya, tapi memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil imbal balik yang besar. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan dulu. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.